perkenalkan, di sini saya selaku asisten dosen analisis desain sistem informasi, dan di sini saya akan memberikan sedikit tutorial pembuatan sequence dan collaboration. Jadi ketika teman-teman di kelas masih kurang mengerti mengenai pembuatan sequence dan collaboration, atau mungkin masih ada yang miss. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat video ini sampai akhir ya teman-teman. Jadi di video ini nanti ada dua bagian. Yang pertama sequence diagram dan yang kedua collaboration diagram. Oke. Sebelumnya di sini saya akan menggunakan studi kasus login siasat. Ya, jadi login siasat saya jadikan studi kasus untuk teman-teman belajar membuat sebuah sequence dan collaboration. Nah, langkah pertama itu apa sih teman-teman? Nah, langkah pertama itu seperti biasa, kita membuat diagram yang baru dengan cara klik kanan pada model ini, klik kanan lalu add diagram dan kita cari sequence. Nah, kalau sudah muncul sequence seperti ini, kalian bisa sesuaikan ukurannya ya teman-teman. Nah, di sini uh, langsung saya singkat saja, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi mengenai fungsi-fungsi per menu seperti yang sudah dijelaskan di kelas. Kalau misal di sini tidak ada aktor, kan biasanya di sini ada aktor. Nah, di sini tidak ada aktor kan. Caranya seperti ini. Kalian menuju ke kursor ke bagian kanan atas layar. Di sini kan ada collaboration 1. Kalian klik kanan, lalu pilih yang add. Nah, ketika pilih yang add, kalian cari yang aktor ini. Kalian klik kiri, lalu ditarik saja masuk ke dalam ini, dalam bagian sequence diagram. Gitu teman-teman. Nah, maaf ada yang kelupaan karena kita tadi membuat studi kasus login siasat. Jangan lupa di sini kita ganti nama sequence login siasat pada bagian kanan bawah layar. Nah, di sini sudah otomatis ganti sequence login siasat. Di sini teman-teman bisa tarik garis sesuai yang teman-teman mau. Nah, ini baru lifeline yang pertama. Lifeline yang pertama adalah aktor. Aktor disimbolkan di sini sebagai mahasiswa karena sekali lagi pada login siasat yang melakukan itu mahasiswa. Sebenarnya tidak hanya mahasiswa, ada dosen juga. Tapi di sini saya akan memberikan spesifik yaitu mahasiswa. Lalu kita ganti namanya di sini. Jadi di bagian kanan bawah layar kita ganti nama menjadi mahasiswa. Lalu ketika kalian sudah mengganti nama menjadi mahasiswa, apa yang akan dilakukan setelahnya? Yaitu kita seperti yang sudah dijelaskan di dalam kelas, pada sequence diagram itu terdapat tiga lifeline lagi yang wajib untuk digunakan, yaitu yang pertama boundary, dan karena studi kasus kita siasat berarti di sini kita kasih boundary UI login siasat. Nah, sudah muncul. Nah, kalau sudah muncul, kalian bisa sesuaikan dengan yang kalian mau panjangnya. Di sini boundary UI login siasat. Nah, lalu apa lifeline selanjutnya setelah boundary UI siasat? Yaitu adalah control system. Nah, untuk yang kedua, lifeline yang kedua, lifeline yang ketiga, maaf teman-teman. Karena yang pertama itu si aktor ini, si mahasiswa ini. Jadi yang ketiga adalah control system. Nah, nanti saya akan jelaskan, bukan jelaskan tapi ingatkan kembali apa perbedaan dari masing-masing lifeline. Gitu. Lalu yang ketiga ada entity database.
kalian bisa sesuaikan. Lalu yang keempat, kelima. Lalu yang kelima ada lifeline, boundary, UI, home, siasat. Oke, kalau kalian sudah membuat semua lifeline, jadi kalian langkah selanjutnya adalah memberikan alur sesuai dengan apa yang terjadi ketika kalian login kepada siasat. Gitu. Ketika teman-teman memulai untuk login ke siasat, pasti langkah yang pertama yang teman-teman bakal temukan itu kan pasti bakal melihat sebuah tampilan siasatnya dulu. Biasanya ada username dan password itu adalah boundary UI login siasat. Jadi di situ ada user interface login siasat. Nah, bagaimana alurnya? Ketika teman-teman sudah memasuki ke UI siasat, pastikan teman-teman akan memasukkan password dan username. Lalu di sini kita beri saja di bagian mahasiswa ke login siasat kita beri message. Karena seperti yang saya bilang, mahasiswa ketika memasuki siasat pertama kali pasti melihat login. Dan di sini kita beri nama relasinya yaitu input, surname, dan password. Nah, ketika sudah muncul relasi seperti ini, teman-teman harus diperhatikan kembali bahwa relasi ini harus nempel gitu. Jadi sudut sebelah sini dan sebelah sini itu harus menempel teman-teman. Karena kalau tidak menempel itu bisa dikatakan tidak ada relasi, tidak ada keterkaitan. Lalu proses selanjutnya, ketika teman-teman sudah memasukkan username dan password di siasat, biasanya kan uh, itu kayak loading sebentar. Dan loading itu prosesnya itu sebenarnya ada apa? Nah, di sini kita akan bedah. Ketika teman-teman sudah memasukkan password dan username, jadi si siasat itu akan di sini menerima data yang telah dimasukkan teman-teman. Jadi di sini kita memasukkan nama menerima data karena teman-teman habis mengisi data di username dan password. Lalu apa yang akan dilakukan oleh database terhadap data kalian yang dimasukkan pada UI login? Nah, di sini kita kasih relasi lagi, dimulai dari control system dan berhenti di entity database. Di sini kita beri nama mengirim data. Nah, ketika teman-teman itu sudah memasukkan username dan password, logikanya sistem itu akan membaca, oh ini ada data ini, lalu dilempar ke dalam database untuk dilakukan pengecekan apakah data tersebut ada, atau mungkin teman-teman salah memasukkan data, atau berhasil untuk melakukan login. Nah, prosesnya apa? Di sini kita kasih relasi yang reply, karena pada database dia bahasa lebih mudahnya itu dia bakal menjalankan proses itu di dalam objek database sendiri. Jadi kita kasih relasi seperti ini. Oh, maaf, salah relasi. Kita pakai yang self message, bukan yang reply. Maaf teman-teman. Di sini kita pakai yang self. Kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah muncul. Di sini kita beri nama verifikasi. Kenapa diberi nama verifikasi? Kenapa nggak mengirim data? Kenapa nggak menerima data? Karena ketika teman-teman sudah memberikan data kepada sistem tersebut akan melempar data kalian ke dalam database untuk dilakukan pengecekan. Apakah data tersebut ada? Apakah data tersebut salah? Apakah data tersebut benar? Jadi begitu. Nah, ketika sudah dilakukan verifikasi, maka dari database melempar proses lagi ke dalam sistem. Kita beri nama mengirim data dengan sama yang seperti di atas. Mengirim data. Nah, lalu setelah ini bagaimana?
apakah login siasat itu hanya untuk orang-orang yang memang datanya ada, datanya benar? Tentu saja kan tidak. Nah, kita di sini menggunakan yang namanya combine fragment. Nah, teman-teman harus diperhatikan ya. Jadi, ketika kalian nanti di sini tidak menemukan combine fragment, kalian bisa klik yang ini, interaction dalam kurung advance. Kalian klik dan di sini ada combine fragment. Kalian klik, terus kalian tarik di sini. Nah, setelah ini akan saya jelaskan apa fungsi combine fragment pada sequence diagram. Nah, teman-teman, combine fragment ini berfungsi untuk memisahkan dua kondisi yang terjadi. Jadi ketika teman-teman menemukan sebuah decision antara dua pilihan atau lebih, di sini teman-teman bisa menggunakan combine fragment. Ya, di sini aku bakal kasih nama valid dan invalid. Karena ketika teman-teman login siasat hanya ada dua kondisi. Yang pertama valid, valid yang dimaksud itu adalah data kalian benar dan kalian berhasil untuk login. Lalu yang kedua adalah invalid. Invalid digunakan untuk ketika data kalian salah atau ketika data kalian tidak ditemukan, maka teman-teman kan tidak bisa login siasat. Nah, itu dinamakan invalid. Jadi gagal untuk login siasat. Gitu teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah menambahkan combine dan sudah mengganti nama valid dan invalid. Oh ya, untuk mengganti nama, ini teman-teman tinggal klik dua kali pada bagian ini. Diklik dua kali saja. Nah, gitu. Nah, karena ini menggambarkan dua kondisi, kondisi valid dan kondisi invalid, teman-teman di sini uh, jangan lupa diklik dua kali di bagian ini, bagian nama ini, diklik dua kali, terus muncul ini gambar gambar dengan tulisan add operan. Kalian klik add operan dan di sini klik operannya, kalian bagi dua. Nah, terbagilah menjadi dua bagian atas dan bagian bawah. Nah, gunanya untuk membedakan dua kondisi tersebut yang barusan saya jelasin. Gitu. Lalu, kita lanjut untuk mengerjakan lagi. Setelah nomor 5 ini mengirim data dari database ke sistem. Lalu, yang keenam adalah ketika teman-teman gagal untuk login siasat. Dari sistem pasti akan menampilkan ke halaman awal siasat kalau contoh password Anda salah atau mungkin username Anda tidak ditemukan, itu dinamakan error. Jadi sistem akan memberitahu ke boundary UI ini kalau kalian tuh tidak bisa masuk, ada error gitu. Jadi kita tarik garis menggunakan reply message. Nah, kita di sini beri nama error. Gitu. Lalu ketika error, maka kan tampilan dari UI login itu akan memunculkan bahwasanya kalian tidak bisa login, memunculkan ke mahasiswa kalau tidak bisa login karena mungkin ada beberapa faktor itu yang aku sebutin tadi. Nah, di sini kalian pakai reply message lagi dari boundary UI login ditarik ke mahasiswa karena boundary UI login yang akan dilihat oleh mahasiswa. Mahasiswa kan tidak bisa mengakses sistem dan database, hanya bisa mengakses UI-nya saja. Gitu, teman-teman. Kita beri nama tampilan error. Nah, di sini saya akan perjelas tampilan errornya itu bagaimana. Di sini saya bakal kasih error karena username password salah. Gitu, teman. Ini saya akan rapikan sedikit supaya lebih enak.
Nah, ketika tampilan error, pastikan mahasiswa akan mendapatkan notifikasi dari siasat bahwa username dan password salah gitu. Lalu bagaimana untuk ketika mahasiswa berhasil login? Berarti logikanya ketika verifikasi ini mengirim data ke sistem, di sistem akan terbagi menjadi dua kondisi, kondisi invalid dan kondisi valid. Lalu untuk kondisi valid adalah kita dari sistem akan langsung ditembak ke boundary UI home siasat karena dia berhasil login. Gitu teman-teman. Lalu untuk penempatannya itu di bagian yang bawah karena di sini untuk yang invalid, di sini untuk yang valid gitu. Jadi kita tarik garis di sini dari mulai dari sistem sampai boundary UI home siasat karena anggapannya kalian berhasil untuk login siasat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana cara membacanya? Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama, di sini adalah ada aktor mahasiswa. Mahasiswa ini ingin melakukan login siasat. Pastinya dia akan menginput username dan password di bagian tampilan awal siasat. Makanya di sini kita beri nama boundary UI login siasat. Lalu, mahasiswa kan tidak bisa melihat apa yang dilakukan sistem, apa yang dilakukan database. Dia tidak bisa melihat. Makanya dari tampilan awal, dia memberikan data. Dia memberikan data dari kalian bahwa ada username dan password yang diinput. Lalu ketika sudah diinput, maka sistem itu akan melempar lagi ke dalam database. Untuk apa? Untuk dilakukan pengecekan atau verifikasi. Apakah data kalian ada atau apakah data kalian tidak ada. Lalu ketika sudah dilakukan verifikasi, maka disinilah teman-teman mulai terbagi menjadi dua bagian. Dari database akan dibalikkan ke sistem. Nah, di sistem ini dia akan memberikan kalian dua jawaban. Yang pertama, ketika jawaban kalian inputan kalian error, pasti dia akan muncul tampilan error. Tapi ketika kalian berhasil memasukkan username dan password karena datanya valid, maka langsung menampilkan ke UI home siasat. Makanya di sini kita menyambungkan ke boundary UI home siasat. Begitu teman-teman. Ini untuk satu sequence login siasat. Nah, di sini saya bakal ingetin ke teman-teman kalau pembuatan sequence ini bergantung kepada berapa jumlah use case yang teman-teman buat. Jadi semisal ada 10 bubble use case, teman-teman otomatis juga akan membuat 10 sequence yang uh, berdasarkan pada use case teman-teman buat. Jadi anggapannya ini sequence login siasat, berarti ini baru satu bubble use case login siasat gitu teman-teman. Jadi di sini saya bakal ingetin ke teman-teman kalau ketika kalian mengerjakan sequence dan collaboration itu diperlukan kesabaran yang ekstra karena benar-benar harus rinci dan prosesnya cukup panjang teman-teman gitu. Dan ya ini aku ingetin sekali lagi kalau combine fragment ini ada kotak yang kedua untuk berfungsi memisahkan dua kondisi. Ini hanya berfungsi jika memang ada dua kondisi gitu teman-teman. Kalau memang tidak ada dua kondisi, teman-teman tidak usah menggunakan, tidak masalah. Tetapi kalau misal teman-teman menghadapi dua kondisi, dua opsi, pasti teman-teman akan menggunakan yang namanya combine fragment gitu teman-teman. Jadi tidak semua sequence bisa menggunakan combine fragment gitu. Oke, kita sekarang lanjut ke dalam collaboration. Baik, teman-teman, di sini karena kita sudah berhasil untuk membuat sebuah sequence login siasat, jadi kita akan melanjutkan ke pembuatan collaboration diagram. Nah, di collaboration diagram ini teman-teman cukup mudah karena tidak perlu harus dari nol seperti sequence tersebut. Nah, pada collaboration ini bisa dibilang seperti turunan dari sequence diagram. Jadi prosesnya itu ketika teman-teman benar pada pembuatan sequence
diagram itu teman-teman ketika membuat collaboration itu bakal hanya drag and drop. Jadi prosesnya tidak serumit membuat sequence diagram. Oke, langsung saja kita masuk kepada tutorialnya. Nah, di sini caranya gini teman-teman. Kalian pastikan ini diagram kalian sudah kalian save ke komputer kalian masing-masing, ke laptop kalian masing-masing. Lalu untuk caranya, teman-teman masih di halaman sequence ini. Nah, di sini terdapat collaboration. Ini yang di bagian kanan atas layar teman-teman. Di sini ada collaboration. Nah, ini teman-teman bisa klik kanan, lalu add diagram, pilih yang communication, lalu diklik. Nah, ini sudah muncul bagian yang baru. Lalu bagaimana caranya menggunakan collaboration diagram atau membuat collaboration diagram bergantung kepada sequence yang teman-teman buat. Seperti biasa di sini kita bakal ganti nama dulu karena tadi login siasat, jadi di sini juga login siasat. Bedanya yang tadi di sini sequence, tapi ini communication. Oke, kalau udah di sini kita bakal keganti otomatis communication login siasat. Nah, lalu proses yang selanjutnya adalah di sini ketika teman-teman benar dalam pembuatan sequence, di sini teman-teman tinggal drag and drop. Lihat kursor yang sedang saya arahkan. Jadi di sini aku tarik mahasiswa dan masukkan ke dalam sini. Nah, tidak perlu harus nulis satu-satu kan mahasiswa, aktor gitu-gitu, nggak perlu karena ini bergantung sama sequence yang teman-teman buat gitu. Nah, ketika ketika teman-teman menggunakan collaboration atau membuat collaboration diagram, ini semua yang ada di sequence yang telah teman-teman bikin itu bakal muncul di sini. Jadi teman-teman tinggal drag and drop. Ini di sini bakal taruh tengah ya. Kalau saya kalau kalau saya tak taruh tengah. Nah, itu menyesuaikan teman-teman lagi. Yang penting alurnya bisa dibaca dan mudah dipahami begitu. Di sini yang kedua kan tadi setelah aktor pertama yaitu ada boundary UI login. Jadi kita tarik garis, kita tarik itunya menunya. Kita tarik menu lalu kita pasang di sini di bawahnya. Ini tidak harus di bawah ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan yang teman-teman mau. Karena di sini saya bakal pakai metode dari atas ke bawah gitu. Jadi lebih enak dibaca. Jadi habis boundary UI login kan tadi ada sistem. Nah, di sini kita kasih sistemnya. Terus habis itu ada database. Kita tarik lagi, masukkan ke sini. Habis database ada boundary UI home siasat. Kita tarik lagi, masukkan ke sini. Jadi benar-benar sesimpel itu teman-teman kalau misal teman-teman benar dalam pembuatan sequence. Lalu bagaimana dengan relasinya? Nah, teman-teman perlu diperhatikan untuk relasinya. Di sini juga sudah muncul input username dan password. Nah, biasanya kalau kalau dari saya punya suatu tips penempatan alur ini biar mudah itu gimana? Teman-teman fokus sama dalam kurung. Nah, ini lifeline yang pertama. Ini lifeline yang pertama ada mahasiswa, berarti kita klik klik kanan, diklik pada touchpad atau mouse kalian, terus kita tarik ke mahasiswa. Nah, gitu. Ini langsung otomatis muncul. Jadi tidak perlu kalian masukin terus input nama-nama relasinya gitu, nggak perlu teman-teman karena di sini udah otomatis. Lalu yang kedua ada menerima data. Lifeline-nya yang pertama dalam kurung adalah boundary UI login. Jadi kita taruh di boundary UI login. Nah, itu bakal otomatis ke input data-datanya ya teman-teman. Teksnya maksudnya bukan data, sorry. Lalu yang ketiga ada mengirim data. Di sini ada control system, jadi kita taruh ke control system. Itu cara cepatnya dan supaya kalian tuh gak bingung ini relasinya ditaruh mana ya gitu. Jadi teman-teman fokus sama lifeline yang pertama.
Jadi verifikasi berarti ini entity database, kita taruh ke entity database. Nah, kenapa ini alurnya kotak gini? Karena seperti yang di sequence tadi teman-teman lihat, di sini kan dia apa namanya? Ibaratnya seperti memproses dirinya sendiri. Jadi melakukan pengecekan pada database. Nah, makanya di sini dia bentuknya seperti ini, teman-teman. Gitu. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan sendiri, rapikan sendiri. Lalu yang keempat sudah verifikasi, yang kelima mengirim data diawali dengan lifeline entity database. Maka dari itu kita tarik ke entity database. Nah, karena tadi proses kelima adalah mengirim data dari database ke sistem, makanya dia reply message kembali ke sistem gitu teman-teman. Jadi jangan bingung kok ini panahnya ke bawah, kok ini ke atas begitu ya teman-teman. Jadi ini benar-benar sangat menyesuaikan dengan apa yang sequence teman-teman bikin. Lalu untuk yang keenam kita sudah mengirim data. Lalu yang keenam kan kalau sistemnya salah dia bakal muncul error. Nah itu di level yang mana? Control system. Jadi kita taruh ke control system. Nah di sini kita rapiin supaya lebih enak untuk dibaca. Lalu yang ketujuh tampilan error ketika invalid. Level yang pertama ada boundary UI login. Jadi kita tarik ke boundary UI login. Nah sudah muncul. Benar-benar sesimpel itu teman-teman. Kalau misal kalian benar dalam proses pembuatan sequence dan alurnya ini benar, klik apa dari awal itu benar, dia bakal secepat ini teman-teman dalam pembuatan collaboration. Lalu untuk proses yang terakhir atau yang bisa dinamakan relasi yang terakhir, yaitu menampilkan UI home siasat. Nah berarti level yang pertama ada control system, jadi kita tarik dari control system. Nah ini gimana nih kok garisnya nggak kelihatan numpuk? Nah kalau dari saya klik garisnya terus digeser seperti ini. Nah ini kan masih aneh nih bentuknya. Kalian bisa ini klik ini bagian line stylenya dipilih yang paling kiri, yang paling siku-siku. Nah seperti itu teman-teman. Di sini kan garisnya bisa lebih rapi daripada yang segitiga barusan. Nah jadi seperti itu untuk alur pembuatan collaboration. Jadi diingat-ingat lagi, setiap satu bubble use case itu bisa memunculkan satu sequence dan satu communication atau bisa disebut collaboration. Jadi sekali lagi di sini saya ingatin, kalau ketika kalian sudah memasuki diagram sequence, diagram collaboration itu harus benar-benar ekstra sabar. Karena benar-benar di sini teman-teman satu persatu bakal mendetailkan istilahnya gitu. Jadi seperti itu tutorial. Sebenarnya bukan tutorial tapi untuk reminder aja. Kalau teman-teman mungkin ada yang lupa caranya dalam pembuatan, bisa tonton video ini. Jadi cukup sekian dari kami. Terima kasih teman-teman.